Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul bersua di daerah yang kita cintai ini. Guna dan tujuan adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kepada kita motivasi bagaimana supaya mudah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu cara termudah masuk ke dalam surga adalah mereka yang memiliki anak dan keluarga. Sehingga dari situ ikhwatul Islam, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki, Allah berikan kepada kita keluarga, dan Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari keluarga kita keturunan yang mana keturunan inilah yang akan menyambung kehidupan kita walau kita sudah berkalang dengan tanah. Makanya orang yang tidak memiliki keturunan ikhwatul Islam, mereka merasa sesuatu ada yang kurang dalam kehidupannya. Sehingga dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan, maka itu merupakan di antara nikmat yang harus kita jaga, karena merekalah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat ikhwatul Islam, kita akan bacakan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lil wildani yaumal qiyamah. Anak-anak ini atau keturunan akan dikatakan kepada mereka di hari kiamat, udkhulul jannah, wahai fulan, wahai fulanah, wahai anak-anak kaum muslimin, masuklah kalian ke dalam surga. Qal fayaqulu ya rabbi hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga sampai kami menggandeng tangan ayah dan ibu kami. Dan itu merupakan di antara salah satu syafaat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka masuk surga, tapi mereka tidak mau sampai Allah masukkan mereka bersama orang tuanya. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla ma li arahum muhbatiin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, kalian perintahkan orang-orang ini masuk ke dalam surga, kenapa mereka tidak mau? Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bagaimana kami masuk surga sedangkan kami belum menggandeng tangan ayah dan ibu kami? Bagaimana caranya? Karena seseorang di dalam surga tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sampai mereka bersama keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang demikian. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki. Kita diberikan rezeki rumah baru. Kemudian kita undang semua tetangga kita, tapi tidak datang ayah, ibu tidak datang, saudara-saudari tidak datang. Kita bahagia atau tidak? Semua yang ada di kampung tersebut datang, tapi keluarga dekat kita tidak datang. Ayah tidak datang, ibu tidak datang, anak-anak tidak datang, saudara-saudari tidak datang. Bahagia atau tidak? Kurang bahagia. Tapi seandainya kita punya rumah baru, punya nikmat dari Allah Azza wa Jal, misalnya kita ingin mengajak orang makan, yang datang itu adalah ayah, ibu, saudara, saudari, maka lengkap rasanya kebahagiaan.
dan Allah tahu seseorang itu akan bahagia di akhirat, terutama di dalam surga, adalah dikala mereka dikumpulkan bersama keluarganya. Dan orang yang paling kita cintai adalah ayah dan ibu. Dan mereka bisa masuk ke dalam surga karena syafaat dari tema yang akan kita angkat adalah mahkota surga. Karena kita sadar, kita sebagai orang tua mungkin disibukkan dengan dunia pekerjaan. Terlalu banyak kesibukan kita dengan dunia, urusan, dan semua yang kita lakukan adalah untuk anak dan keluarga. Maka bagaimana supaya kita masuk surga? Salah satu caranya adalah yang menyebabkan kita sibuk itu adalah anak dan keluarga, dan kita menjadikan mereka sebagai wasilah agar kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Orang tua akan mendapatkan sesuatu yang terindah yang tidak pernah mereka bayangkan, dan itu bukan karena amalannya, tapi itu karena anak dan keturunannya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, ada orang tua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat yang sedikit. Kemudian nikmat tersebut semakin bertambah, kemudian bertambah, derajatnya diangkat, kemudian diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka orang tua ini heran. Dia merasa amalannya biasa-biasa saja, tidak ada kelebihan yang dia lakukan. Salat biasa, puasa biasa, zakat juga biasa, semuanya biasa. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku kedudukan yang tidak pantas aku untuk menerimanya?" Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Bistighfari waladika lak." Engkau mendapatkan kedudukan ini wahai fulan, wahai fulana, karena istighfar yang selalu dilakukan oleh anakmu untuk dirimu. Dan itulah orang tua yang beruntung sesungguhnya. Dikala mereka mungkin tidak ada lagi di dunia, tapi nama mereka selalu ada di dalam doa dan sujud anaknya. Makanya di antara salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua, terutama bagi orang tua kita yang sudah meninggal, ikhwatul Islam, adalah bagaimana kita tidak pernah melupakan ayah dan ibu kita walau barang satu hari. Maka sebahagian para ulama menyebutkan apabila ada seorang anak yang orang tuanya meninggal, kemudian mereka melewatkan satu hari dan mereka tidak beristighfar untuk orang tuanya, maka mereka termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya setelah mereka tiada. Jadi yang durhaka itu ada dua. Durhaka dikala orang tuanya masih hidup, dan durhaka dikala orang tuanya sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena dikala nanti kita durhaka kepada orang tua kita, siap-siap anak kita juga akan durhaka kepada kita. Apa yang kita lakukan untuk orang tua, maka itulah yang akan dilakukan oleh anak kepada kita sebagai orang tua. Dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ikhwatul Islam, burru bi abaikum yaburrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, supaya nanti anak-anak kalian juga berbakti kepada kalian. Maknanya apa? Dikala kita melakukan kebaikan kepada orang tua, itu berarti kita sedang menabung agar anak-anak kita juga berbakti kepada kita bersama. Maka kami ingat salah satu kisah, ikhwatul Islam, kisah yang memilukan. Jadi di daerah tempat kami tinggal, ada salah seorang tua yang sudah pikun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat ini. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Itu doa supaya kita tidak pikun, supaya kita tidak terkena penyakit yang berbahaya. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita doa ini, doa yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. Hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Baras itu penyakit kulit yang berbahaya, kusta dan yang semisalnya. Wal junun, pikun, gila, terutama di akhir masa-masa senja. Wal juzam, juzam itu juga penyakit kulit yang berbahaya. Wa sayyi'il asqam, dan penyakit yang berat bagi kami untuk menahannya. Maka sehingga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini kepada kaum muslimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il
asqami. Ada yang sudah hafal? Tapi nanti diusahakan untuk menghafalnya. Kemudian ikhwatul Islam, orang tua ini qaddarallah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit pikun. Kemudian anaknya ini sudah bosan merawatnya. Pada akhirnya dibawalah ayahnya ke sebuah tempat. Tempat itu di pinggir jurang. Kemudian didudukkan ayahnya di tepi jurang tersebut. Kemudian dikala didudukkan, maka anak ini ingin berniat untuk melemparkan ayahnya ke jurang ini. Kemudian dikala anak ini ingin melemparkan ayahnya ke dalam jurang, apa yang terjadi? Ayahnya tiba-tiba tersadar. Tunggu dulu. Tunggu dulu wahai anakku. Jangan dudukkan aku di sini. Aku ingin duduk di sini. Misalnya dia didudukkan di bagian kanan, orang tua yang tadi pikun mengatakan tersadar, jangan dulu, tunggu. Aku ingin duduk di sini, jangan di sini. Pada akhirnya anaknya memindahkan ke sini. Kenapa dia tiba-tiba tersadar ikhwatul Islam? Kenapa dia harus pindah? Maka alasannya karena dulu dia memperlakukan orang tuanya, dia yang melemparkan ayahnya di sini. Dan tempatnya sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala balas perbuatannya dengan anaknya. Dan kita tidak mau yang demikian. Di dunia kita bermusuhan dengan anak, dengan orang tua, di akhirat kita berjauhan. Kita tidak mau yang demikian. Kita ingin salah satu di antara kita sama-sama memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan itulah anak atau orang tua yang paling beruntung. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, banyak di antara kita yang mungkin masuk surga. Surga kita biasa, tapi Allah akan berikan kedudukan yang paling tinggi gara-gara anak yang kita tinggalkan, yang mereka selalu berdoa dan melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Dan kita harus ingat, seorang anak tidaklah menjadi durhaka kecuali orang tuanya yang pertama kali durhaka. Makanya kita selalu mengingat ikhwatul Islam, kita selalu membahas ada anak yang durhaka. Tapi pernah tidak kita membahas ada orang tua yang durhaka? Pernah tidak kita mengkaji ada orang tua yang durhaka? Banyak. Orang tua itu juga ada yang durhaka. Dan kedurhakaan anak itu adalah karena kedurhakaan orang tua. Maka dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kamu yang durhaka sebelum anakmu yang durhaka. Maka kita sebutkan salah satu riwayatnya ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa anak sebelum mereka menjadi anak yang durhaka, orang tua yang pertama kali durhaka. Karena memang di antara salah satu kiat kita mendapatkan anak yang soleh, yang memberikan keberkahan, yang memberikan syafaat, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya alasannya orang tuanya. Maka yang pertama kali ditanya itu adalah orang tua sebelum anaknya. Kita contohkan misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, yaitu dikala Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Khidir itu para ulama berbeza di sana. Ada yang mengatakan dia seorang yang saleh, ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Jadi perbezaan para ulama di sana. Jadi para ulama berbeza apakah dia nabi atau dia orang saleh. Makanya dari situ kita bisa membandingkan antara Musa dengan Khidir. Mana yang lebih mulia? Musa atau Khidir? Khidir. Karena Musa datang kepada Khidir untuk belajar. Mana yang lebih mulia? Langsung berubah fatwa. Mana yang lebih mulia? Khidir atau Musa? Musa atau Khidir? Sudah pasti Nabi Musa. Karena Nabi yang pertama kali menjadi Nabi mulia itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang termulia kedua siapa? Nabi Ibrahim. Nabi yang paling mulia yang ketiga siapa? Nabi Musa atau Nabi Nuh? Nabi Nuh atau Nabi Isa? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Siapa yang paling mulia ketiga? Nabi Muhammad sudah pasti, Nabi Ibrahim sudah pasti. Yang ketiga adalah Nabi? Siapa yang jawab, angkat tangan? Nabi Musa, apa alasannya? Salah satu ulul, Nabi Nuh ulul azmi juga. Nabi Isa ulul azmi juga. Karena apa? Nabi Musa ujiannya lebih parah. Nabi Nuh ujiannya lebih parah. Yang mana? Ngaku?
Ngaku? Taib, siapa lagi yang bisa jawab? Yang kita dahulukan yang tua ya. Taib. Yang berbicara dengan Allah bukan Nabi Musa, Nabi Adam langsung berbicara dengan Allah. Bahkan tinggalnya di surga. Iya kan? Siapa lagi? Ngaku? Taib. Ketika proses syafaat. Apa? Ketika proses syafaat. Ketika proses syafaat. Nabi Nuh yang pertama atau Nabi Musa? Musa duluan. Musa duluan atau Nuh duluan? Nabi Nuh. Berarti mulia Nabi Musa atau Nabi Nuh? Nabi Nuh. KO yang lain. Taib. Nabi Nuh bersabar terhadap anaknya, terhadap istrinya. Iya kan? KO juga yang lain. Nabi Musa kenapa? Ceritanya lebih banyak di apakah setiap yang lebih banyak ceritanya di Al-Quran harus menjadi mulia? Tidak. Taib yang lain. Kenapa? Taib, sudah jawabannya. Masya Allah. Bisa diberikan ya. Kita tahu di kala Isra Mi'raj, coba lihat, kita tahu itu adalah kedudukan yang menentukan derajat yang sangat mulia. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Nabi Musa dengan Khidir, yang paling mulia tentu Nabi Musa. Nabi Musa ini masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal di mana dikuburkan kalau dia meninggal? Nabi Musa ini ikhwatul Islam meninggal, dan sebelum meninggal berdoa kepada Allah agar didekatkan dengan Baitul Maqdis, sehingga di sanalah dikuburkan Nabi Musa. Di mana posisinya? Silahkan datangi Baitul Maqdis. Karena para nabi itu tidak ada yang diperjelaskan di mana mereka dikuburkan. Terlepas daripada itu semua, Nabi Musa sudah meninggal. Taib, antara Nabi Musa dengan Khidir, mana yang lebih mulia? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Khidir masih hidup atau meninggal? Tidak tahu. Meninggal atau hidup? Yang meninggal sebutkan alasannya, yang hidup sebutkan alasannya, yang tidak tahu sebutkan alasannya. Taib, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Khidir. Kemudian dikala mereka bertemu, maka apa kata Khidir? Sesungguhnya engkau wahai Musa memiliki ilmu yang aku tidak tahu, dan aku memiliki ilmu yang kamu tidak tahu. Berarti siapa di antara mereka yang paling punya ilmu? Khidir atau Musa? Khidir atau Musa? Dua-duanya. Karena Nabi Khidir mengatakan, kamu punya ilmu yang aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang kamu tidak tahu. Berarti mereka sama-sama memiliki ilmu. Jelas sampai di sini? Artinya mereka mulia. Sehingga dari sinilah para ulama itu berbeza. Nabi Khidir itu adalah seorang nabi atau orang saleh, sedangkan Nabi Musa disepakati adalah Nabi Ulul Azmi yang paling mulia setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, maka Allah memerintahkan Nabi Musa mendatangi Khidir. Kemudian dikala mendatangi Khidir, apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, aku ingin ikut bersamamu. Maka di saat itulah Khidir mengatakan, lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup bersabar wahai Musa. Dan Nabi Musa mengatakan, aku akan sabar. Maka di saat itulah terjadilah apa yang terjadi. Pada perjalanan pertama, mereka menemui perahu untuk mengantarkan ke seberang, kemudian perahunya dirusakkan, dibocorkan. Dan itu sesuatu yang berat bagi kita untuk menerimanya. Kita contohkan misalnya, kita ambil mobil, kemudian kita minta tolong antarkan aku ke Masjid Ahmad Yani. Contoh misalnya, sampai di depan kita kempeskan bannya. Apakah orang bisa menerima yang demikian atau tidak? Sulit. Begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa komplain, wahai Khidir, mereka sudah bantu kita, tapi ini yang kamu berikan. Maka apa kata Khidir? Bukankah perjanjian kita tidak boleh bertanya? Maka Nabi Musa minta maaf. Kemudian yang kedua, mereka bertemu dengan anak kecil, dan ini pelajaran bagi kita ikhwatul Islam. Dikala Khidir dan Musa bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain, maka di saat itulah Khidir langsung membunuhnya. Bahkan sebahagian riwayat menyebutkan memisahkan kepala dengan badannya. Dan itu bukan perkara yang ringan, membunuh anak yang tidak berdosa, tapi ada hikmah di sana. Sehingga dari sini sebahagian para ulama menyebutkan, ada kadang-kadang
sebahagian orang tua yang diambil anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hikmah yang luar biasa di baliknya. Karena bisa jadi anak ini kalau seandainya tumbuh dewasa, anak inilah yang menyiksa dan menganiaya orang tuanya. Sehingga ikhwatul Islam, banyak di antara kita yang mungkin kehilangan anak, anaknya meninggal dikala berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu perkara yang sangat menyedihkan. Tapi ingatlah akan kisah ini. Anak ini dibunuh oleh Khidir karena kalau seandainya anak ini tumbuh menjadi dewasa, maka dia yang akan membawa orang tuanya kepada kekufuran dan keingkaran kepada Allah. Bukankah banyak di antara orang tua yang anaknya menyebabkan dia pusing, banyak masalah, menimbulkan beban pikiran? Maka dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, dikala Nabi Musa dan Khidir bertemu dengan salah satu rumah. Jadi mereka masuk ke dalam sebuah kampung. Kampung ini terkenal dengan kampung yang kedekut, kikir, bakhil. Kemudian di saat itulah mereka minta dijamu. Ketika dijamu, maka orang kampungnya tidak mau. Ketika keluar dari kampung ini, Khidir melihat sebuah rumah yang hampir rusak, hampir roboh. Kalau rumah ini roboh, maka nanti akan tertimbun oleh pasir. Kalau tertimbun oleh pasir, tidak ada lagi yang mengetahui kalau di situ ada rumah. Maka di saat itulah Nabi Khidir dan Nabi Musa memperbaikinya. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai Khidir, kenapa engkau melakukan yang demikian?" Maka di saat itulah Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini perpisahan antara kita wahai Musa. Karena engkau selalu bertanya, maka ini akan menyebabkan kita berpisah untuk selama-lamanya. Semenjak itulah Nabi Musa tidak lagi bisa berjumpa dengan Khidir alaihi wassalam. Namun sebelum berpisah, Khidir mengatakan, "Aku akan sebutkan kepadamu apa alasannya." Dan kita fokus kepada alasan yang ketiga, yaitu kenapa Khidir dan Musa diutus oleh Allah untuk memperbaiki rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah." Rumah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, milik anak yatim. Anak yatim disebut dengan yatim adalah anak yang meninggal ayahnya dan mereka belum baligh. Itu adalah kaedah yang disebutkan dengan anak yatim. Jadi kapan seseorang disebut dengan anak yatim? Ketika ayahnya meninggal dan dia belum balik. Berapa umur anak balik? Tergantung antara satu dengan yang lainnya. Ada seorang anak yang baliknya di umur 9 tahun. Ada yang sudah balik di umur 11 tahun. Ada yang baliknya di umur 15 tahun. Dan itu adalah waktu yang terakhir. Kalau sekiranya setiap anak yang meninggal ayahnya menjadi yatim, maka rata-rata kita anak yatim semuanya. Tapi anak yatim itu ada batasannya, yaitu mereka yang meninggal ayahnya dan mereka belum balik, artinya belum bisa berdiri sendiri. Nah, rumah ini milik anak yatim. Kemudian rumah ini tentu anak yatim tidak bisa memperbaikinya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Anak ini atau rumah ini milik anak yatim yang ada di kota tersebut, karena orang kota ini adalah orang yang kedekut, tidak mau membantu anak yatim. Karena kalau suatu daerah mereka sudah melalaikan anak yatim, maka Allah akan cabut keberkahan dari daerah tersebut. Karena yang membuat daerah tersebut menjadi berkah, usahanya dimudahkan oleh Allah karena anak-anak yatim ini. Makanya apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innama tunsaruna bidu'afaikum." Kalian itu ditolong oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Yang membuat Allah menurunkan pertolongan, yang membuat Allah menurunkan hujan, yang membuat Allah menumbuhkan tanaman, itu bukan karena orang kaya, tapi orang-orang yang lemah. Dan orang yang paling lemah adalah anak yatim. Maka keberuntungan bagi mereka yang ada di rumahnya anak yatim, atau mereka yang menjadi kafil anak yatim. Karena selama anak yatim masih ada, Allah pasti akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian ikhwatul Islam, orang kampung ini mereka tidak memperdulikan anak yatim. Mereka tidak tahu menau.
sehingga rumah yang tidak lagi layak dihuni, mereka tidak mau memperbaikinya. Allah utus Nabi Musa, Allah utus Khidir untuk memperbaiki rumah tersebut. Kemudian kenapa Allah harus mengutus mereka berdua? Yang diutus itu bukan manusia sembarangan, para nabi dan para rasul. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ternyata di rumah itu ada intan permata, ada emas peninggalan yang luar biasa berharga. Siapa yang meninggalkan? Orang tuanya. Dan kenapa Allah menjaga rumah tersebut? Wa kana abuhuma salihah. Alasannya tidak lain tidak bukan karena mereka punya orang tua yang saleh. Apa makna yang bisa kita ambil dari sini, ikhwatul Islam? Orang tua yang saleh, ketika mereka dipanggil oleh Allah, maka Allah yang akan menjaga anak dan keturunannya. Di dalam ayat ini, anak yatim itu tidak punya amalan, tapi yang punya amalan adalah ayahnya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dikala menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa yang saleh itu bukan ayah kandungnya. Yang saleh itu adalah kakeknya yang nomor 7. Sehingga Allah jaga kesolehannya, jaga keturunannya 7 turunan. Maka dari situlah para ulama menjelaskan, ikhwatul Islam, kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh atau keturunan yang saleh atau bawahan yang saleh, maka yang pertama kali menjadi saleh adalah orang tua. Karena orang tua yang saleh pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya. Dan semua kita menginginkan anak yang saleh. Dan yang pertama kali kita lakukan, kita dulu yang harus menjadi orang tua yang saleh. Pertanyaannya, kita sudah menjadi saleh atau belum? Itu adalah pertanyaan yang sulit. Karena semua kita ingin mendapatkan anak yang berbakti, yang nanti berdoa untuk orang tuanya, yang nanti melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Tapi kita jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah, ikhwatul Islam, usaha kita untuk mendapatkan anak yang saleh bisa jadi terhalangi karena amalan dan karena ketidaksolehan kita. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, tadi kita telah menjelaskan bahwa anak yang durhaka bukan karena mereka satu-satunya alasan. Tapi alasan yang pertama kenapa ada anak yang durhaka, karena ada orang tua yang durhaka. Jadi anak tidak akan durhaka kecuali ada orang tua yang durhaka. Maka kita akan sebutkan, dan ini pembahasan yang jarang disebutkan. Kita selalu membahas tentang anak yang durhaka, tapi pernah tidak kita membahas orang tua yang durhaka? Maka disitulah ada salah satu riwayat yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan jaa ilaihi bibnih. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab sambil membawa anaknya. Dan dia mengatakan, inna bni hadha ya'uquni. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, anakku ini anak yang durhaka kepada diriku. Faqala Umar lil ibn. Maka Umar mengatakan kepada putranya, amma takhafullah fi uquqi walidik? Tidakkah engkau takut kepada Allah, wahai fulan? Kenapa engkau durhaka kepada ayahmu? Dikala Umar mengatakan kalimat ini, maka sang anak dia berbicara, ya Amirul Mukminin, amma lil ibni ala walidihi haqq. Sebelum engkau menuduh aku anak yang durhaka, aku ingin bertanya kepadamu, kira-kira apa kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anaknya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Maka di saat itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang pertama, an yastanjiba ummah. Maka pilihlah untuk anak ibu yang terbaik. Itu merupakan di antara nasihat yang pertama untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Untuk mendapatkan keturunan yang salihah, pilihlah ibunya yang terbaik agamanya atau yang salihah. Maka dari situ, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada kaum muslimin, kalau kalian ingin mencari istri, maka pilihlah agamanya. Berhati-hatilah di mana kalian
akan meletakkan mani kalian. Itu adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kalian berhati-hati, pilih dulu di mana kalian akan meletakkan mani kalian. Artinya carilah wanita yang solehah. Kemudian itu adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, dia mengatakan hendaklah anak tersebut diberikan kepada mereka nama yang terbaik. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, min ismik a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Jadi nama itu menunjukkan kelas orang tua. Maka di saat itulah dianjurkan bagi kita memberikan nama yang terbaik. Dan nama yang terbaik itu adalah nama para nabi. Nama yang terbaik itu adalah nama para rasul. Nama yang terbaik itu adalah nama para sahabat. Nama yang terbaik itu adalah nama para ulama, orang-orang saleh. Karena dengan kita memberikan nama, itu sangat memberikan pengaruh kepada anak dan keturunan. Ada kadang-kadang seorang anak itu menjadi jahat karena nama. Ada salah seorang anak itu kadang-kadang jahat dan mereka tidak bisa memikul namanya. Jadi ada nama itu yang berat. Seperti misalnya Abdul Jabbar, itu nama yang berat. Seperti misalnya Haris, seperti misalnya Hammam, itu nama-nama yang berat, ikhwatul Islam. Kalau ada namanya, nama-nama seperti itu mohon maaf ya. Tapi itu adalah di antara nama-nama yang berat. Makanya para ulama mengatakan min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Apakah orang tuamu ke barat-baratan atau ke timur-timuran? Dari nama kita tahu siapa orang tuanya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang memberikan nama anaknya yang penting bahasa Arab, atau nama orang tuanya yang penting gaul, atau nama orang tuanya saya ingin memberikan nama anak yang tidak ada di dunia nama tersebut. Bukankah itu di antara salah satu yang diberikan orang tua? Jadi cari nama yang tidak ada di dunia. Kalau nama tidak ada di dunia, tentu kita hidup di akhirat. Artinya ikhwatul Islam, dicari nama-nama seperti ini, nama-nama seperti ini, dicari nama-nama yang dia tidak tahu apa maknanya. Maka untuk melihat kualitas orang tua, lihat nama anak-anaknya. Kalau nama anaknya para nabi, nama anaknya Yusuf, nama anaknya Ibrahim, nama anaknya Ismail, nama anaknya Yahya, berarti mereka adalah pencinta para nabi dan para rasul. Kalau nama anaknya Hamzah, nama anaknya Usama, nama anaknya Zaid, berarti mereka yang cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama anaknya Aisyah, nama anaknya Zainab, nama anaknya Fatimah, nama anaknya Ruqayyah, nama anaknya Maimunah, nama anaknya Juwairiyah, berarti mereka adalah orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tandanya. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, kalau Allah berikan kepada kita rezeki anak dan keturunan, cari nama anak-anak yang orang-orang yang dijamin, para nabi, para rasul, para sahabat, selesai. Makanya kita lihat orang-orang yang sedikit belajar agama ikhwatul Islam, atau mereka yang belajar agama, nama anak mereka itu rata-rata Ahmad, Muhammad, Aisyah, Fatimah, tidak ada yang lain. Kami di kampus Madinah ya. Jadi kami biasanya di kampus Madinah itu biasanya kalau lahir satu orang, lahir semuanya. Karena biasanya menikah pada liburan, musim libur menikah, sehingga nanti pulang semuanya punya anak. Dan rata-rata anaknya namanya Abdullah, Aisyah, Fatimah, tidak ada nama yang lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Apa gunanya kita memberikan nama-nama yang keren kalau seandainya berat bagi anak untuk memikulnya? Apa gunanya kita memanggil dengan nama-nama yang kita tidak jelas maknanya, yang nanti akan memberatkan kita sebagai orang tua? Maka ingat kaidah ini, min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Dan kita ingin menjadi orang tua yang terbaik, dan salah satu yang kedua syaratnya adalah berikan nama yang terbaik. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Di antara kewajiban yang berikutnya, wa yu'allimuhul kitab. Di antara kewajiban orang tua, wajib hukumnya bagi mereka untuk mengajarkan anaknya Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah ikhwatul Islam. Ini selalu kami memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin. Jangan sampai anak kita hafal Al-Fatihah di tangan orang lain. Jangan sampai anak kita hafal Al-Fatihah
di tangan orang lain. Kalau hafal surat yang lain di tangan orang lain tidak ada masalah. Tapi jangan sampai surat Al-Fatihah hafal oleh anak-anak kita di tangan oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena setiap kali mereka membaca Al-Fatihah, dan itu adalah kewajiban dalam salat, dalam zikir, dalam ruqyah, semuanya suratul Fatihah. Kalau sekiranya mereka menghafal Al-Fatihah dari tangan orang lain, maka orang lain yang akan mendapatkan pahala dan kita menjadi orang tua yang rugi. Kenapa demikian? Al-Fatihah itu adalah kewajiban yang akan dibaca selalu oleh kaum muslimin. Makanya mengajarkan anak membaca Al-Quran itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua, minimal mereka punya andil di dalam mengajarkan anak-anaknya Al-Fatihah. Maka tadi kita menyebutkan mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena perihal yang lain, mungkin karena kita tidak paham, mungkin kita tidak pandai. Tapi ingat, jangan ajarkan anak kita Al-Fatihah di tangan orang lain. Kita akan merugi serugi-ruginya. Karena apabila setiap kali anak kita baca Al-Fatihah dalam solatnya, membaca Al-Fatihah dalam ruqyahnya, membaca Al-Fatihah dalam doanya, maka semua pahala itu akan mengalir kepada kita sebagai orang tua. Karena mereka tidak pandai baca Al-Fatihah kecuali gara-gara kita. Maka itu tugas kita yang tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Kemudian ikhwatul Islam, wa yu'allimuhul kitab. Umar kembali mengatakan di antara kewajiban orang tua, ajarkan anaknya agama. Karena agama itu yang akan mendekatkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Ada salah satu kisah yang bisa kita jadikan renungan. Ada salah seorang ulama namanya Muqatil. Muqatil ini dia dimintakan nasihat oleh salah seorang Amirul Mukminin di zamannya. Muqatil ini adalah salah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba ada pemimpin kaum muslimin memanggil dirinya dan mengatakan, wahai Muqatil, izni. Wahai Muqatil, izni, berikan aku nasihat. Maka di saat itulah ulama ini mengatakan, a'izuka bima sami'tu am bima ra'aitu. Aku memberikan nasihat kepadamu sesuatu yang aku dengar atau sesuatu yang aku lihat. Maka apa kata Amirul Mukminin? Berikan kepadaku nasihat sesuatu yang kamu lihat, bukan yang kamu dengar. Artinya mengambil nasihat dari pengalaman. Maka di saat itulah Muqatil bercerita tentang dua orang pemimpin kaum muslimin. Yang pertama Ja'far, yang kedua Umar. Mereka berdua sama-sama memiliki keturunan. Dan jumlah keturunannya sama. Umar bin Abdul Aziz, dia punya anak 11 orang. Ja'far juga punya anak 11 orang. Umar bin Abdul Aziz, dikala dia meninggal, maka dia meninggalkan warisan kurang lebih 19 dinar. Warisan yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz kurang lebih 19 dinar. 4 dinar untuk membelikan kain kafan, 5 dinar untuk pengurusan jenazah. Berarti berapa sisa dinarnya? 10. Berapa sisa dinarnya? Sisa dinarnya betul 10. Baik, 10 dinar. Kemudian ikhwatul Islam, karena tadi dia menyisakan bukan 19 dinar ya, 18 dinar, kami mohon maaf. Jadi dia menyisakan 18 dinar. 4 dinar untuk membelikan kain kafan, 5 dinar untuk pengurusan jenazah. Berarti berapa dinar yang tersisa? 9 dinar. Kemudian 9 dinar ini ikhwatul Islam dibagikan kepada anak-anaknya. Nah, dari 9 dinar ini kira-kira berapa anak yang mendapatkan 1 dinar, atau berapa anak yang mendapatkan uangnya? Anaknya berapa orang? 9 orang. Kemudian dia menyisakan 9 dinar. Berarti satu anak mendapatkan berapa dinar? Satu anak mendapatkan berapa dinar? Anggaplah laki semua. Jadi berapa dinar? Anaknya 11. Tadi kita mengatakan anaknya 11 orang.
Tidak sampai 1 dinar warisannya, tidak sampai 1 dinar. Kemudian yang lain, ada lagi anak pemimpin yang lain. Dia juga meninggalkan yang sama, anaknya 11. Kemudian dikala dia meninggal, untuk satu anak dia meninggalkan 1.000 dinar. Untuk satu orang anak dia meninggalkan 1.000 dinar. Apa makna 1.000? 1 juta. Karena dulu tidak ada istilah 1 juta. Dulu istilah 1.000. Sehingga para ulama dikala mereka mengatakan seperti misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Apa bahasanya? Imam Ahmad hafal alfi hadisin. Dia menghafal 1.000 hadis. Apa makna 1.000? 1 juta. Karena dulu angka 1 juta tidak ada. Karena untuk menghitung 1 juta itu tidak sedikit. Apalagi uang dulu adalah dinar dan dirham. Punya uang 1.000 saja, 1.000 dinar, itu adalah orang yang paling kaya raya. Makanya tidak ada angka 1 juta. Sehingga dikala mereka menyebutkan pemimpin yang kedua ini juga meninggalkan 11 orang anak. Setiap anak mendapatkan 1.000 dinar. Artinya mendapatkan 1 juta dinar. Kalau 1 juta dinar, 1 dinar sama dengan 3 juta. Berarti berapa yang dia dapatkan warisannya satu orang anak? Berapa? 3 miliar atau 30? 3 juta dikali 1 juta. Kan tadi kita menyebutkan satu anak mendapatkan 1.000 itu artinya 1 juta. Nah 1 dinar harganya sekarang 3 juta. Berarti berapa yang dia dapatkan? 3 berapa? Betul 3 triliun nih. 30 miliar. Yang ahli matematika ya jawab. Siapa ini yang guru matematika? Nolnya ada 12. 3 triliun ya? Betul 3 triliun. 3 triliun itu banyak atau sedikit? Itu susah kita melihatnya ikhwatul Islam. 3 triliun. Itu satu orang, bukan korupsi. Artinya dia meninggalkan untuk satu orang anak 3 triliun. Itu satu anak dan dia punya 11. Kaya sekali ikhwatul Islam, kayanya luar biasa. Kemudian apa kata Muqatil? Setelah kedua orang tuanya meninggal, orang tuanya sama-sama pemimpin, sama-sama Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz pemimpin, yang satunya pemimpin, tapi dikala meninggalkan anak, yang satu meninggalkan warisan hanya 9 dinar, yang satu meninggalkan warisan jutaan dinar. Kemudian apa kata Muqatil? Kemudian beberapa tahun setelahnya, aku menyaksikan anak Umar bin Abdul Aziz yang tadi ditinggalkan untuk mereka 9 dinar dibagi 11. Ada sebahagian di antara mereka yang bersedekah di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda. Kalau kuda berapa harganya sekarang? Kuda anggaplah 200 juta. Kuda, pernah nengok kuda ya? Kuda itu rata-rata yang biasa-biasa ikhwatul Islam harganya 200-an. Dikali 100 berapa? 2M lah ya, 2 miliar. Muqatil mengatakan anak Umar bin Abdul Aziz yang tadi ditinggalkan kepadanya 9 dinar, aku melihat sebahagian anaknya bersedekah di jalan Allah dengan 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Sedangkan anak pemimpin yang kedua, aku melihat mereka meminta-minta di pasar. Padahal harta warisannya tadi 1 juta dinar. Kemudian orang-orang kaget. Amirul Mukminin yang bertanya kepada Muqatil, kenapa bisa terjadi demikian? Padahal kalau kita hitung 3 triliun itu ikhwatul Islam bisa hidup untuk 7 turunan. Tapi kalau sekiranya di tangan orang yang bermanfaat, mereka yang tahu kemana mereka arahkan uangnya. Tapi tidak demikian dengan kejadiannya. Pada akhirnya anak Umar bin Abdul Aziz bisa berinfak di jalan Allah dengan harta yang banyak. Sedangkan tadi yang meninggalkan warisan yang banyak, mereka meminta-minta di pasar kaum muslimin. Yatasawwalu fil aswaq. Kemudian apa yang terjadi? Maka Amirul Mukminin berkata kepada Muqatil, kenapa demikian wahai Muqatil? Maka orang-orang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau meninggalkan harta begitu sedikit?
Satu orang tidak sampai 1 dinar. Artinya kemungkinan warisan yang mereka terima cuma 2 jutaan. Kalau 2 jutaan sekarang berapa hari kita menghabiskan? Makan sate Madura habis semuanya. Atau makan pecal misalnya, atau makan yang lain. 2 juta bukan angka yang banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz sebelum dia meninggal? Dia mengatakan demikian, atau dia mengatakan sebuah kalimat yang harus dijadikan pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tinggalkan anakku, aku tidak meninggalkan kepada anakku warisan, karena aku meninggalkan kepada mereka ketakwaan dan kesolehan. Kalau sekiranya anakku adalah anak yang saleh, seorang yang bertakwa, maka Allah yang akan menjamin rezekinya. Apa yang aku tinggalkan untuk anakku adalah pendidikan, agama, keimanan, ketakwaan, kesolehan. Itu yang aku tinggalkan. Artinya aku fokus agar mereka menjadi anak yang saleh. Karena kalau aku tinggalkan mereka menjadi anak yang saleh, yang bertakwa, wallahu yatawallas salihin, maka yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang saleh adalah Allah. Artinya Allah jamin kehidupannya, Allah jamin rezekinya. Saya tidak akan pernah memikirkan mereka. Kenapa? Karena Allah yang menjaminnya. Kalau Allah sudah menjamin, selesai semuanya. Tapi kalau sekiranya anakku tidak saleh, maka aku tidak membantu mereka dengan harta yang aku tinggalkan untuk melakukan keburukan. Bisa dipahami nasihatnya? Bukan berarti kita harus zalim kepada ahli waris. Tapi lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz, yang aku tinggalkan, fokus diriku adalah bagaimana menjadikan mereka anak yang saleh. Kalau mereka saleh, Allah yang tanggung. Kalau mereka tidak saleh, maka aku tidak membantu mereka untuk melakukan kemaksiatan. Karena biasanya kemaksiatan itu muncul dari mana? Dari harta. Ketika anaknya tidak saleh, yang membuat dia tidak saleh, harta yang tadi ditinggalkan orang tuanya. Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Kalau sekiranya anakku tidak saleh, maka aku tidak mau membantu mereka untuk melakukan kemaksiatan dengan harta yang aku tinggalkan. Itu merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam, agar kita tahu yang paling penting dalam anak dan keluarga adalah kesolehan. Makanya ayat ini berbunyi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayat itu menentukan tentang kesolehan. Kalau sudah soleh, selesai kewajiban orang tua. Jangan pernah mereka memikirkan apa yang nanti dimakan oleh anakku. Orang saleh, orang Allah yang bertanggung jawab. Anak yang bertakwa, Allah yang bertanggung jawab. Betapa banyak orang tua ikhwatul Islam, kita lihat para ulama, tidak ada di antara mereka yang kaya. Imam Syafi'i miskin, Imam Malik miskin, Imam Bukhari miskin. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka? Orang tuanya rata-rata orang tua yang saleh. Kesolehan itu mengalir kepada jiwa dan darah anaknya. Imam Bukhari tidak melihat ayahnya, tapi lihat, setiap kita berdoa untuk Imam Bukhari, Imam Bukhari lah yang membawa ayah dan ibunya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya mereka tidak berjumpa dengan ayahnya, tapi doa ayahnya, kesolehan ayahnya, ketakwaan ayahnya mengalir kepada anaknya, sehingga Allah berikan keberkahan kepada anak dan keluarganya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak bisa melihat anaknya karena pekerjaan, karena faktor umur. Tapi jangan sampai doa kita haramkan untuk anak-anak kita. Bisa jadi yang mendapatkan keberkahan doa adalah anak kita, atau cici kita, atau cucu kita, dan yang seterusnya. Maka di antara salah satu yang harus kita tanamkan, bagaimana mereka menjadi anak yang saleh. Dan menjadikan anak saleh itu bukan mudah ikhwatul Islam, sulit. Dan salah satu caranya kita dulu yang menjadi anak, kita dulu menjadi orang tua yang soleh. Maka kita kembalikan kepada riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikala dia menyebutkan di antara kewajiban orang tua mencari istri yang salehah, karena darinya akan lahir anak dan keturunan. Kalau kita belum punya istri, kemudian kita ingin mencari istri, maka pilihlah yang salehah. Kalau kita sudah punya istri, ternyata istri kita tidak salehah, maka jangan cari istri baru, tapi dijadikan istri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijadikan
Istri kita itu awal anggaplah kita sudah terlanjur menikah, ternyata keluarga kita biasa-biasa saja. Maka di saat itulah kita saling belajar, saling mengingatkan, karena kesolehan ayah, kesolehan ibu itu sangat berpengaruh kepada anak. Maka di saat itulah kita sama-sama belajar, masa lalu biarkan berlalu, sekarang kita menghadap masa depan, kita sama-sama berusaha bagaimana anak kita menjadi anak yang saleh, dan itu andil antara ayah dan ibu. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah bagaimana memberikan nama yang terbaik. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka agama. Kemudian apa kata anak ini? Dikala Umar mengatakan itu kewajiban orang tua, maka sang anak mengatakan, faqala al-ibn wallahi ma yakunu al-ibn ta'iran biha, faqala al-ibn fa wallahi mastanjaba ummi wa ma hiya illa sindiyah ishtaraha bi 400 dirham wa la hasana ismi sammani ja'la. Kemudian disebutkan oleh anak-anak tersebut. Anak ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar bin Khattab, 3 yang engkau sebutkan adalah kewajiban sebagai orang tua, tidak satu pun dilakukan oleh ayahku. Ayahku mencari wanita, yang penting jumpa di pasar. Jumpa di pasar, kemudian dilihat kecantikannya, kemudian dia menikah, selesai. Begitu cara ayahku mencari istri. Kemudian dia menamakan diriku dengan Ja'la, nama yang tidak bagus. Kemudian dia tidak pernah mengajarkan kepadaku agama. Jadi anak ini mengatakan kepada Umar kalimat ini. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Faltafata Umar ilal ab. Maka Umar kembali melirik kepada sang ayah sambil mengatakan, taqulu ibni ya'uquni faqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada sang ayah yang tadi mengadu kedurhakaan anaknya? Umar mengatakan, sesungguhnya engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Dari sinilah para ulama menyebutkan, sebelum kita membahas tentang anak yang durhaka, maka banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan orang tua yang durhaka itu adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan hanya ekonomi, tapi yang terpenting itu adalah agama, ketakwaan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, orang tua yang menginginkan kesolehan anaknya, yang ingin diangkat derajatnya, utamakan masalah agama kepada anak-anaknya. Ada salah satu kisah yang menarik ikhwatul Islam, yaitu kisah yang belum lama terjadi. Presiden kita yang nomor 3, siapa namanya? B.J. Habibie rahimahullahu ta'ala. Beliau sering berkunjung ke universitas-universitas yang ada di Arab. Terakhir sekali dia berkunjung ke Universitas Islam Madinah, berkumpul bersama para mahasiswa. Dan kita tahu bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya kejeniusan yang luar biasa. Kemudian dia memberikan nasihat seorang orang tua yang sudah berumur kepada anak-anak yang akan meneruskan estafet generasi muda, yang akan memberikan distribusi kepada negara. Dia mengatakan, kalau sekiranya Allah mengembalikan umurku di waktu muda, maka aku akan pilih belajar agama. Kalau sekiranya aku dikembalikan, diberikan kesempatan kedua kalinya oleh Allah, maka aku akan belajar agama. Seolah-olah dia memberikan motivasi kepada kami secara tidak langsung. Kalian ini masih muda, jangan sia-siakan dengan yang lain. Fokuskan diri dengan agama, karena itulah yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, kalau jauh dari agama, macam mana kita nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Maka di awal muqaddimah kita menyebutkan, kita sebagai orang tua ini terlalu sibuk, ikhwatul Islam, sibuk. Kewajiban mendidik, menjaga anak itu bukan guru, bukan orang lain. Bahkan kewajiban anak itu dimasukkan ke pondok pesantren, itu bukan kewajiban guru, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu yang pertama kali. Karena nanti Allah tidak bertanya kepada gurunya, Allah bertanya kepada orang tuanya. Makanya sebagian orang tua jangan sampai terlalu melalaikan, karena nanti sentuhan orang tua kepada anak itu akan memberikan pengaruhan sentuhan mereka kepada orang tua, terutama dikala orang tua sudah berumur di usia senja. Orang tua yang sering menyentuh anaknya dengan sentuhan agama, dengan sentuhan kelembutan, maka sang anak ini akan memberikan pengaruh positif dalam kehidupannya, dan dia pun akan selalu menyentuh orang tuanya dikala orang tuanya sudah tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa berjalan,
dikala mereka sudah tua, dikala mereka sudah sakit. Jadi akan dikembalikan kepada kita. Orang tua yang jarang dengan anaknya, jarang memberikan sentuhan kepada anaknya, maka nanti orang tuanya jarang juga disentuh oleh anaknya. Maka siap-siaplah tinggal di panti jompo, hidup dengan pembantu, dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita jarang memberikan sentuhan agama, sentuhan kasih sayang kepada orang tua atau kepada sang anak. Oleh karenanya ikhwatul Islam, mahkota surga yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tadi hadis kita menyebutkan orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah, dipasangkan mahkota untuknya di dalam surga untuk anak yang belajar agama. Dan awal belajar agama itu adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah tidak memuji di dalam hadis ini anak yang hafal Quran, tapi Allah memuji anak yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Itu perbezaan yang harus kita ketahui. Karena banyak orang yang hafal Quran, dia menjadi anak yang durhaka. Banyak yang hafal Quran hanya sekedar di lisan saja. Banyak yang hafal Quran tapi perbuatannya tidak tahu bagaimana. Makanya di dalam ayat ini atau di dalam hadis Nabi yang disebutkan orang tua yang akan mendapatkan mahkota, kebanggaan, kemuliaan di dalam surga adalah mereka yang memiliki anak yang selalu belajar agama, selalu baca Quran dan mengamalkan agama serta mengamalkan Al-Quran. Hafalan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di antara anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Tapi yang paling penting daripada itu semua, bagaimana mereka mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena hafalan Quran itu ikhwatul Islam, tidak semua anak yang bisa menghafal Quran. Makanya kalau hafal Quran, alhamdulillah. Karena dengan mereka menghafal Quran, mereka akan selalu murajaah dan mereka akan berusaha untuk mengamalkannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka selalu membaca dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka kalau kita punya anak seperti itu sifatnya, siap-siaplah menjadi seorang raja di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah banggakan dirinya. Dia Allah angkat derajatnya, dipasangkan mahkota di dalam surga sehingga orang-orang bertanya, "Apa amalan yang kamu lakukan?" Maka disitulah jawabannya, aku punya seorang anak yang saleh, yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Allah, yang belajar agama. Maka dengan itulah Allah berikan kepadaku mahkota surga, ibarat seorang raja bagi ayahnya, ibarat seorang ratu bagi ibunya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itulah ketentuan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan cita-cita kita bersama adalah bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang saleh dan salehah. Dan terakhir ikhwatul Islam, sebelum kita menutup, kita senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin untuk mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik kepada anaknya. Sejahat apapun anak ikhwatul Islam, terutama dikala mereka masih proses anak-anak, maka jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Kita boleh marah kepada anak, silahkan. Misalnya dikala anak kita melakukan sesuatu yang berat bagi kita untuk menerimanya, kemudian kita ambil, kemudian kita pukul tangannya sambil kita mengatakan, semoga kamu jadi anak soleh. Pukul setelahnya, tidak masalah. Supaya nanti kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalimat orang tua itu sangat berbahaya. Kami selalu mencontohkan, ada salah seorang di Ka'bah Al-Musyarrafah, dia berdoa kepada Allah dengan bahasa yang dia punya. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya semua yang ada di sini mereka punya anak dan keturunan. Aku yang tidak punya, berikan kepadaku anak dan keturunan. Doanya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, setelah beberapa tahun, 17 tahun setelahnya, maka dia kembali datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakan anakku. Ya Allah, binasakan anakku. Ada tidak orang tua yang berdoa kepada Allah agar anaknya dibinasakan? Tidak ada, kecuali anaknya betul-betul sudah melampau kedurhakaannya. Padahal orang ini dulu berdoa kepada Allah di Ka'bah, ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan.
Kemudian 17 tahun setelahnya dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakan anakku. Maka tentu kita bertanya, kenapa dia mengatakan yang demikian? Ternyata di antara salah satu kesalahannya ikhwatul Islam, dia berdoa kepada Allah dengan doa dari dirinya. Karena doa meminta anak itu tidak lengkap. Makanya doa yang terbagus itu adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Jangan pernah minta anak kepada Allah, tapi minta anak yang saleh. Maka ada 3 kata yang tidak boleh terlupakan oleh orang tua. Yang pertama di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua di dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga di dalam surat Maryam, waj'alhu rabbi radiyya. Doa dan kalimat ini khusus diminta bagi mereka yang belum punya. Siapapun yang menginginkan keturunan ikhwatul Islam, maka jangan tinggalkan kalimat ini. Saleh, tayyib, mardiyah. Bisa dipahami? Saleh, tayyib, mardiyah. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tayyib. Ya Allah, berikan kepada anakku yang mardiyah. Itu bagi mereka yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan. Bagi kita yang sudah punya keturunan ikhwatul Islam, maka jangan pernah mereka melupakan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setiap hari mereka harus mengucapkan kalimat ini. Aslih li, ya Allah, perbaiki keturunanku untuk diriku. Karena banyak di antara anak dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia jahat kepada ayah dan ibunya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran, aslih, ya Allah, perbaiki li, untuk diriku. Aslih li fi dzurriyyati, terhadap anak dan keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu. Minimal 4 doa ini harus kita hafal. Bagi yang belum punya anak dan keturunan, atau bagi yang ingin menambah anak dan keturunan, maka bacakan doa ini. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, waj'alhu rabbi radiyya. Bagi yang sudah punya anak dan keturunan, jangan pernah mereka melupakan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah hafal doanya? Sudah hafal doanya ikhwatul Islam? Doa yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Doa yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian doa yang keempat, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka orang tadi yang berdoa di Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakan anakku. Maka ada yang menegurnya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Bukankah dulu kamu yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku anak? Tapi doanya tidak lengkap. Dia hanya meminta anak, dia lupa banyak anak yang menyengsarakan orang tuanya. Makanya 3 kalimat ini tidak boleh kita lupa. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya diberikan nasihat kepadanya, berdoa kepada Allah di Ka'bah ini, doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah dia mengucapkan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian tahun berikutnya 1 tahun saja berlangsung atau berlalu ikhwatul Islam, maka dia kembali datang ke Mekah untuk beribadah. Tapi kali ini dia tidak lagi datang sendirian sama anak yang tadi dia doakan kebinasaan. 1 tahun mudah bagi Allah untuk merubahnya. Maka dari situlah ikhwatul Islam, doa orang tua itu jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, sejahat apapun anaknya. Kalau kita marah, kalau kita pukul, kalau kita rotan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi sambil kita rotan, sambil kita mengatakan, semoga Allah jaga dirimu nak, pak, dipukul 1 misalnya. Kemudian tambah lagi 1, semoga kamu jadi anak soleh, pak, 1, tidak ada masalah. Karena itu untuk pendidikan. Tapi jangan katakan kecuali kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Cerita terakhir, kemarin saya mendapatkan cerita kejadian yang salah satu asatiz yang ada di Indonesia ini ikhwatul Islam. Jadi dia dulu di waktu kecil, dia ditanya oleh orang tuanya. Kemudian dia takut kepada orang tuanya.
Maka ini pelajaran bagi kita bersama. Jangan pernah membuat anak kita takut kepada kita, karena bahaya. Orang tua jangan pernah membuat anaknya takut kepadanya. Jadikan orang tuanya sebagai tempat curhat, terutama seorang ayah. Jangan pernah menjadikan anak takut kepada ayah. Kemudian anak ini takut kepada ayahnya. Kemudian ikhwatul Islam dikala takut, maka ayahnya pernah bertanya kepadanya karena dia melakukan sesuatu kesalahan. Kemudian ayah yang bertanya, apakah kamu melakukan yang demikian? Maka anaknya karena takut mengatakan tidak, demi Allah tidak. Kan banyak kadang-kadang orang tua yang bertanya kepada anaknya, anak itu berdusta gara-gara dirinya. Kemudian setelah itu anaknya, ayahnya marah. Kalau kamu berbohong, Allah akan patahkan lehermu. Jadi keluar kalimat marah. Betul ikhwatul Islam. Tahun berikutnya patah lehernya, sehingga dia tidak bisa lagi melihat seperti ini. Seperti ini sudah bengkok lehernya, dan dia masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Gara-gara kesalahan kalimat yang keluar dari orang tua. Maka disitulah ikhwatul Islam setiap kali. Makanya di antara tradisi yang bagus ya, tradisi yang bagus yang kita contoh, kalau di daerah-daerah di daerah-daerah yang pandai bahasa Arab, mereka setiap kali berjumpa dengan anak-anak, mereka selalu mengatakan aslahakallah, aslahakallah. Misalnya berjumpa dengan seorang anak, aslahakallah, aslahakallah. Jadi begitu juga dengan kita. Jadikan itu sebagai tradisi yang bagus. Anak mana saja yang kita berjumpa dengannya, doakan mereka, aslahakallah, aslahakallah, aslahakallah. Apa makna aslahakallah? Sama dengan doa tadi, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada yang sudah hafal doanya? Ada? Baik, silakan maju. Tanpa nengok catatan. Kuat? Sini. Iya. 4 ya? 4. Baik, sudah hafal, silakan. Silakan. Langsung Ustaz. Ya, langsung. Rabbi habli minas solihin inni kuntum. Tunggu dulu. Rabbi habli Rabbi habli minas solihin. artinya Rabbi habli, ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang saleh. berikan kepadaku. Berikan kepadaku anak Taib. yang saleh. Yang kedua, Rabbi aslih, Rabbi aslihli, Rabbi habli Rabbi habli, Rabbi habli aslih, min ladunka. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ulang lagi. Ulang dari awal. Taib. Ulang dari awal. Taib. Rabbi habli minas solihin. Artinya, Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. taib. Yang kedua, Rabbi habli. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Taib artinya, Rabbi, ya Allah, Rabbi, habli berikan kepadaku Rabbi habli berikan kepadaku anak yang anak yang solihah, soleh sudah tadi. Taib. thayyibah. Taib. Yang ketiga, Rabbi aslih dzurriatan. waj'alhu rabbi radiyya. Waj'alhu rabbi Waj'alni Rabbi, waj'alhu rabbi waj'alhu Rabbi radiyya. Apa artinya? Jadikanlah Dia anak yang dia anak yang diridhai. Yang keempat, Rabbi, Rabbi aslih dzurriatan. aslih li Rabbi aslih li fi dzurriyyati. dzurriatan. Ayat Al-Quran tak boleh dirubah ya. Taib. Ulang lagi. Aslih li Rabbi aslih li fi dzurriyyati wa tub inni tubtu ilaika inni tubtu ilaika wa inni wa inni minal. minal muslimin. Masya Allah, ternyata tidak mudah jadi ustadz ya. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Tayyikatul Islam itu merupakan beberapa doa yang nanti kita bawa pulang. Karena tujuan kita bersama ingin mendapatkan anak yang akan membawa diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan orang tua yang sesungguhnya nanti dikala mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memandikan dirinya adalah anaknya, yang mensolatkan dirinya adalah anaknya, yang mendoakan dirinya adalah anaknya. Itulah orang tua yang paling beruntung sesungguhnya. Anaknya tidak mewakilkan, silahkan solatkan, silahkan solatkan.
Kalau ada anak yang mengatakan demikian, berarti itu adalah orang tua yang gagal. Untuk mensolatkan orang tuanya saja tidak bisa, bagaimana nanti mendoakan? Tidak demikian. Anak mendoakan, jangan dibayar orang lain. Kenapa harus orang lain yang mendoakan? Kita yang mendoakan orang tua, bukan orang lain. Karena orang lain kalau mendoakan orang tua kita, ikhlas atau tidak? Ikhlas kalau ada kalaunya. Ikhlas kalau seorang anak mendoakan orang tuanya, ikhlas ikhwatul Islam. Maka dari situlah banyak ya cerita-cerita yang kita dengar. Ada orang tua yang meninggal, secara keduniaan anaknya berhasil. Yang satu jadi ini, yang satu jadi itu, yang satu jadi ini. Pas orang tuanya meninggal, yang memandikan orang lain, yang mensalatkan orang lain, bahkan yang mendoa pun orang lain. Kemudian anaknya kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Itulah orang tua yang merugi sesungguhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabb. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 10. Kasihan kepada penceramah ya. Baik. Kita lanjutkan, kita bacakan beberapa pertanyaan ya. Baik. Yang pertama, Ustaz, kita saat remaja belum mengenal sunnah atau tidak paham agama sehingga kita kurang berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kita harus memutus rantai agar anak kita bisa berbakti kepada kita dan berbuat kepada kita dikala kita menjadi orang tua? Ikhwatul Islam, ini merupakan di antara pertanyaan yang harus kita jaga baik-baik. Karena kedurhakaan kepada orang tua itu, ikhwatul Islam, sebahagian para ulama mengatakan kalau sekiranya kita mengambil pakaian, kemudian kita kipaskan pakaian tersebut, kemudian keluar debu darinya, dan debu itu mengenai orang tua, maka itu sudah terhitung sebagai anak yang durhaka. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua, sampai kapanpun. Makanya ada salah seorang yang datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah aku sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua?" Karena dia menggendong orang tuanya, dia menjaga orang tuanya, dia memikul orang tuanya, sehingga dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah aku sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua?" Apa kata Umar bin Khattab? "Belum. Kamu tidak akan bisa membalas jasa orang tuamu." Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Seorang anak dikala mereka menjaga orang tuanya, apa yang mereka cari? Warisan. Makanya Umar mengatakan, kalian jaga orang tua kalian karena kalian menunggu kematiannya. Tapi orang tua kalian jaga kalian supaya kalian hidup. Itu perbezaan antara anak menjaga orang tua dan orang tua menjaga anak. Makanya orang ini mengatakan, "Wahai Umar, apakah aku sudah berbakti kepada orang tua?" Maka Umar mengatakan, "Belum dan tidak akan pernah. Karena kalian menjaga orang tua menunggu kematiannya, dan orang tua menjaga kalian menunggu kehidupan kalian." Itu perbezaan antara anak dan orang tua. Makanya ikhwatul Islam, mungkin rata-rata di antara kita belum ada yang memberikan hak untuk orang tua, tidak ada. Dan kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Namun walau demikian, bukan berarti kita tidak berusaha. Nah, kalau sekiranya dulu kita tidak berbakti kepada orang tua, maka sekarang harus menjadi anak yang berbakti, supaya nanti kita memutus tali rantai. Karena apapun yang kita lakukan untuk orang tua, maka anak kita juga akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama. Setiap kali kita melakukan kebaikan kepada orang tua, maka ingat, itulah yang akan dilakukan oleh anak kepada diri kita nantinya. Oleh karenanya, kalau sekiranya kita dulu punya masa lalu yang kurang bagus, terutama muamalah dengan orang tua, maka tidak ada masalah ikhwatul Islam. Yang dulu biarkan berlalu, sedangkan kita melangkah ke depannya. Dan semoga dengan kita melangkah ke depannya, bermohon kepada Allah untuk berbakti kepada orang tua dikala mereka masih hidup, dan juga berbakti kepada orang tua dikala mereka sudah meninggal, supaya nanti kita mendapatkan bakti daripada anak. Tapi ikhwatul Islam, mohon nasihatnya jika saya sebagai anak merasa jika orang tua saya kurang adil dalam masalah perhatian dan hibah. Ikhwatul Islam, kita harus bahas dari dua sisi. Yang pertama, seorang anak, ini kewajiban seorang anak, mereka harus melakukan kewajibannya, sedangkan hak dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala kita berbakti kepada orang tua, itu adalah bagian daripada ibadah. Berbakti kita kepada orang tua bukan berarti kita mengharapkan orang tua melakukan kebaikan kepada kita, tidak.
Artinya berbakti itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Ketika orang tua misalnya tidak adil, ketika orang tua tidak memberikan, itu adalah antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang dikala melakukan kebaikan kepada orang tuanya, ingat itu adalah ibadah, bukan karena harta yang dia incar dari orang tuanya. Karena kalau kita hanya berbakti kepada orang tua dikala mereka berpunya, maka banyak orang yang tidak akan berbakti kepada orang tuanya dikala orang tuanya tidak berpunya. Tidak demikian faktanya dan keadaannya. Kita akan selalu berbakti karena itu adalah bagian daripada ibadah. Sedangkan orang tua, perhatikan ikhwatul Islam, zaman Nabi ada, ini perhatikan baik-baik, jangan sampai kita zalim kepada anak. Karena di antara salah satu yang menyebabkan kedurhakaan dan kejengkelan, kedengkian, permusuhan di antara anak-anak adalah karena orang tua yang tidak adil. Makanya Nabi SAW menyebutkan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian kepada anak kalian. Dan itu bukan hanya masalah harta. Jadi jangan kita beranggapan ini diberikan sekian, ini diberikan sekian, kita sudah berlaku adil. Tidak. Kita contohkan salah satunya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang dia sedang duduk, kemudian datang dua orang anaknya. Datang anak laki-laki, diletakkan di paha kanannya. Kemudian datang anak perempuan, diletakkan di antara dirinya, artinya diletakkan di bawah. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu tidak meletakkan anak yang kedua juga di atas paha yang kiri? Hanya sekedar meletakkan anak di atas paha, itu tidak adil namanya. Coba bayangkan ikhwatul Islam, bukan hanya masalah harta, masalah panggilan. Ini kita panggil, ini kita tidak panggil, tidak adil namanya. Ini kita panggil sayang, ini kita tidak panggil sayang, tidak adil namanya. Kalau sekiranya yang demikian tidak adil, bagaimana dengan pembagian harta? Sehingga masalah pemberian antara anak laki-laki dan perempuan itu sama. Yang tidak sama itu adalah warisan, baru tidak sama. Sedangkan pemberian dalam kehidupan dunia, hibah namanya, apapun namanya, harus adil kepada semuanya. Sehingga salah satu contohnya ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berikan anakku harta sekian dan aku menginginkan engkau yang menjadi saksinya. Apa kata Nabi? Apakah anakmu yang lain kamu berikan harta yang sama? Maka orang tua ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Izhab ila ghairi fa inni la ashhadu ala zur. Cari yang lain menjadi saksi, karena aku tidak mau menjadi saksi untuk sebuah kedustaan. Artinya orang yang tidak berlaku adil kepada anaknya adalah orang-orang yang zur. Zur itu kepalsuan, kedustaan, pembohongan. Berarti orang tua yang berbohong kepada anaknya. Makanya pemberian itu harus adil ikhwatul Islam. Yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, artinya adil kepada mereka semuanya. Tahukah kita bagaimana kejadian yang terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, kepada keluarga Nabi Yakub? Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang paling adil. Tapi kasih sayang dia kepada Nabi Yusuf berlebih. Dan itulah yang menyebabkan kedengkian muncul kepada 10 orang saudaranya. Makanya cerita ini ikhwatul Islam bukan cerita yang disebutkan dalam Al-Quran kemudian tanpa ada makna, enggak. Cerita yang diulang oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sejarah yang akan berulang-berulang. Makanya apabila ada anak terjadi perselisihan, yang dipertanyakan adalah orang tuanya. Kadang ada anak yang dengki kepada ayahnya. Kenapa? Ayah memberikan fulan demikian, saya tidak diberikan demikian. Itu tidak adil namanya. Maka itulah yang menyebabkan perpecahan di kalangan saudara dan saudari. Masalah tempat duduk saja dipertanyakan, apalagi masalah pemberian dan angka-angka. Semoga Allah berikan kepada kita keadilan tersebut. Masalah hati, kita sayang kepada anak pertama, kurang sayang kepada anak kedua, itu perkara biasa. Tapi kesayangan di dalam hati jangan tampakkan dengan perbuatan dan kata-kata. Kita ulang lagi bahasanya. Kasih sayang kita kepada anak tidak akan sama. Ada anak yang kadang-kadang kita sayangnya berlebih karena dia dekat dengan kita, selalu bercerita dengan kita. Yang lain kadang-kadang jauh dari kita, jadi kita lebih sayang kepada yang satu ini. Tidak ada masalah, dan itu masalah hati. Tapi kasih sayang dalam hati jangan sampai keluar dengan lisan dan kata-kata yang menunjukkan kalau kita melebihkan kasih sayang kepada fulan dibandingkan dengan Allan. Jelas sampai di sini ya? Sama dengan istri ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan yang demikian. Karena istri yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Dan Nabi yang menyebutkan yang demikian. Ya Allah, ini adalah pembagianku. Artinya Nabi sangat sayang kepada Aisyah, dan itu tidak bisa dielakkan.
Tapi secara pembagian, secara waktu, secara mabit, Nabi SAW membagi adil kepada keluarganya. Makanya Nabi minta uzur kepada Allah, karena hati tidak bisa didustakan. Tapi secara amalan, kata-kata, perbuatan harus disamakan. Jelas ya? Taib ikhwatul Islam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika seorang nenek masih hidup, anak 1 wanita, anak 2 pria sudah meninggal, anak 3 wanita meninggal, anak 4 wanita, apakah bagian anak yang sudah meninggal bisa diturunkan ke cucu dari anak tersebut dengan ridho anak yang masih hidup? Ikhwatul Islam, pertanyaannya ada nenek yang masih hidup, kemudian nenek ini punya anak yang masih hidup dan punya anak yang sudah meninggal. Ingat ikhwatul Islam, yang meninggal ini belum mendapatkan harta warisan, karena yang mendapatkan harta warisan itu adalah mereka yang sudah meninggal. Makanya orang tua jangan pernah bagi harta warisan dikala mereka masih hidup. Itu bukan warisan namanya, pemberian namanya. Karena tidak ada namanya warisan kecuali sudah meninggal. Dan itu merupakan di antara perkara yang harus kita jaga baik-baik. Kalau sekiranya kita hanya membagi harta, memberikan kepada fulan, memberikan kepada A, B, C dan yang semisalnya, tidak ada masalah. Tapi bukan warisan namanya. Bisa jadi hibah, bisa jadi yang lain, dan itu tidak boleh semuanya. Kenapa demikian? Karena mereka akan mendapatkan warisan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tadi ditanyakan, ada nenek yang masih hidup, kemudian ada cucu. Karena anak nenek ini masih sudah ada yang meninggal, kemudian cucunya apakah mendapatkan harta anaknya? Mendapatkan atau tidak? Yang dia dapatkan bukan harta anaknya atau harta neneknya, tapi pemberian dari nenek tidak masalah. Karena nenek ini masih hidup, jadi hartanya belum dibagikan. Dan kalaupun ada seorang yang meninggal, apakah cucunya mendapatkan bagian? Cucu tidak mendapatkan bagian karena dia terhalang oleh sang anak. Selama sang anak masih ada, maka cucu tidak mendapatkan bagian daripada warisan. Maka dari situlah keluar hadis Nabi SAW masalah wasiat. Sehingga orang yang nanti tidak mendapatkan warisan boleh berwasiat kepadanya. Sedangkan mereka yang mendapatkan warisan tidak boleh warisan tidak boleh menerima wasiat. Artinya orang yang mendapatkan warisan tidak boleh menerima wasiat. Sehingga Nabi mengatakan la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi yang mendapatkan warisan. Wasiat itu bagi yang tidak mendapatkan warisan, dan itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Orang yang mewasiatkan hartanya lebih daripada 1/3, maka mereka adalah orang tua yang zalim kepada anaknya. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Apakah anak yang soleh, anak yang memperingati? Ikhwatul Islam, anak yang soleh itu adalah anak yang selalu memperingati orang tuanya setiap hari. Makanya tadi telah kita sebutkan, apabila ada satu hari kita lewatkan dan kita lupa berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li abi wa ummi, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, kita lupa mengucapkan doa ini, maka itu adalah di antara tanda anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka bagi kita yang sulit untuk mendoakan orang tuanya, latihan ikhwatul Islam. Kapan lagi kita berbakti, terutama ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, untuk anak yang meninggal di usia 13 tahun, 1 tahun baru balik, apakah keutamaan untuk orang tuanya? Alhamdulillah anak tersebut selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, ketahuilah, seorang anak yang apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut akan menjadi tameng orang tuanya dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena meninggalnya seorang anak itu sesuatu yang sangat berat diterima oleh orang tua. Nah, ketika orang tua sabar dan mereka tidak mengatakan kecuali kalimat yang Allah ridhai, maka di saat itulah Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, kami cabut nyawanya. Kemudian Allah kembali bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Ya Allah, hambamu mengatakan kalimat-kalimat yang kau ridhai. Lillahi ma a'ta walahu ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma wala haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kalimat yang kita baca dikala kita kehilangan orang yang tercinta. Kemudian terakhir baru kita mengucapkan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan setiap kali mendapatkan musibah.
kehilangan harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendapatkan penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang lainnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan dikala kehilangan, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma wa la haula wa la quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa pertanyaan dari kertas. Kalau ada yang bertanya secara langsung kami persilakan. Tapi silakan. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, berarti bapak punya anak perempuan. Yang tadi diangkat 4 bulan itu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti bapak juga punya anak perempuan. Anak perempuan 3. Berarti jadikan anak pertama ini sebagai menantu. Bisa dipahami? Biasanya itu merupakan di antara tradisi yang paling bagus. Anak yang umur 4 bulan ini, yang tadi kita rawat dari kecil, kemudian sekarang sudah SMP atau SMA misalnya, sudah dewasa, dan kita juga punya anak perempuan, maka supaya dia selalu menjadi anak kita, kawinkan dia dengan anak kita. Kami punya teman demikian ikhwatul Islam, bahkan banyak sebagian kaum muslimin melakukan yang demikian. Karena bagaimanapun dia tetap bukan anak kita selama-lamanya. Masalah status anak, dan dia tidak boleh menyandang nama kita di belakangnya. Dan juga jangan pisahkan terlalu lama dia dengan ibunya. Artinya kalau kita menjaga anaknya, bisa jadi kita dekatkan dia dengan ibunya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi atau dia menjadi anak kita, betul-betul menjadi anak kita untuk selama-lamanya? Nikahkan dia dengan anak kandung. Siap? Hah? Nikahi ibunya? Bahaya. Tapi yang pertama ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena kita sudah, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi anak angkatnya? Kemudian apa yang terjadi setelah Nabi mengangkat anak Ali bin Abi Thalib menjadi anak angkatnya? Dia jadikan sebagai menantunya. Karena Nabi yang merawatnya, Nabi yang menjaganya, kemudian dijadikan menantu untuk dirinya. Nabi bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena kita sudah merawatnya dari kecil. Kita tahu bagaimana. Tapi ingat, dia tidak pernah mahram dengan anak perempuan kita. Maka harus kita jaga. Kecuali kalau di umur 4 bulan ini kita atau ibu atau istri menyusuinya. Dulu di waktu kecil disusui atau tidak? Tidak. Berarti dia bukan menjadi mahram. Tapi kalau sekiranya ada anak yang makanannya masih ASI, disusukan 5 kali kenyang, maka dia menjadi mahram bagi anak-anak perempuan. Tapi qadarullah tidak disusui, berarti dia bukan mahram bagi kita, untuk ibu angkatnya dan juga untuk saudari-saudari perempuannya. Tidak ada hubungannya secara nasab. Makanya di antara salah satu caranya, jadikan dia sebagai menantu, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan yang kedua. Sedangkan pertanyaan yang pertama, apakah dia bisa memberikan mahkota surga kepada kita? Kenapa tidak? Kemarin kita menjelaskan dan kita ulang lagi, terutama di sini. Kita ingin selalu menyebutkan ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya kecuali 3 perkara. Yang pertama, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Kita selalu mengatakan, Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu yang soleh. Nabi mengatakan anak yang soleh, bukan anak kita. Anak kita alhamdulillah, anak orang lain juga alhamdulillah. Banyak di antara kita yang tidak punya anak. Banyak juga di antara kita yang punya anak tapi bukan anak yang soleh. Lantas apakah kita tidak mendapatkan keutamaan ini? Tidak. Maka apabila ada seorang anak yang kita rawat, yang kita jaga, yang kita sekolahkan, kemudian yang kita
bimbing dia sehingga dia pada akhirnya menjadi anak yang saleh, maka dia termasuk anak yang akan mendoakan kita yang memberikan andil dalam kehidupannya. Bisa dipahami? Makanya doa Nabi, waladin salihin yad'ulah. Kami selalu bercerita ikhwatul Islam. Ini mohon maaf ya, kami mengambil waktu sedikit. Boleh bersabar ya. Tapi ikhwatul Islam, kita selalu menceritakan dan semoga ini bisa menjadi pelajaran. Abu Hanifah yang dikenal dengan Nu'man bin Thabit, dia menjadi salah seorang ulama mazhab bukan karena karangan yang dia tinggalkan, tapi karena murid yang dia sekolahkan semenjak anak ini kecil. Dijaga anak ini, namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Imam Syafi'i punya kitab, Imam Malik punya kitab, Imam Ahmad juga punya kitab. Sehingga para ulama ini menjadi terkenal dengan mazhabnya karena ada kitab dan peninggalannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, mana kitabnya? Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab kecuali sedikit sekali. Tapi yang ditinggalkan adalah anak yang dia sekolahkan mulai dari kecil. Dia didik, dia jaga, dia ajarkan agama sampai Imam Abu Hanifah meninggal. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah meninggal, maka anak yang dididik inilah yang menggantikan kursi dan posisi Imam Abu Hanifah untuk mempelajari dan mengajarkan agama Allah Azza wa Jalla. Padahal itu bukan anak Imam Abu Hanifah, itu anak orang lain yang diberikan kecerdasan, tapi anak ini miskin. Imam Abu Hanifah ambil, kemudian disekolahkan, sehingga semua amalan yang dilakukan oleh sang anak yang tadi dididik oleh Imam Abu Hanifah, maka semua pahalanya mengalir kepada Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Kalau sekiranya ada di antara anak kita yang belum dimudahkan oleh Allah belajar agama, dia lebih suka kepada pelajaran yang lain, maka kita cari anak orang lain yang bisa belajar agama. Kita sekolahkan mereka, kita suruh mereka menghafal Quran. Cita-cita kita bagaimana supaya mereka jadi imam. Kalau bisa mereka bisa tampil memberikan pengajian, menyampaikan wahyu, menyampaikan sunnah, menyampaikan kalam ilahi. Semua pahala yang dia dapatkan mengalir kepada kita, walau dia bukan darah daging kita, tapi kita punya andil dalam kehidupannya. Semuanya adalah anak kita. Makanya kebaikan anak orang lain juga kebaikan anak kita. Dan di antara salah satu agar kita mendapatkan anak yang soleh, maka jadikan anak orang lain menjadi anak yang soleh. Ketika kita menjaga anak orang lain, maka Allah pun akan menjaga anak kita. Mana yang kita perlukan? Allah menjaga anak kita atau kita menjaga anak orang lain? Kita ingin Allah menjaga anak kita. Makanya di antara salah satu tawassul yang paling indah, kalau kita merasa banyak anak kita yang kurang soleh, atau misalnya tidak mau menghafal Quran atau kurang berbakti, maka ambil anak orang lain, kemudian kita didik, kita jaga, kita rawat, kita sekolahkan, kita masukkan tahfiz, kita sekolahkan di tempat yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu adalah salah satu cara untuk menjadikan anak kandung kita menjadi anak yang saleh, dan itu jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya coba bayangkan di dalam masjid ini, satu di antara kita mengambil anak-anak yang fakir, anak-anak yang miskin, anak-anak yang yatim. Betapa banyak di antara mereka yang kita tidak tahu, bisa jadi 30 tahun yang akan datang kita berada di dalam perkuburan, Allah terangkan perkuburan kita karena ayat yang mereka baca. Kita tidak tahu. Dan itulah yang dirasakan oleh Imam Abu Hanifah. Maka tadi anak yang kita rawat mulai dari 4 bulan, kalau dia saleh, kita punya andil dalam kehidupannya, maka dia bisa memberikan mahkota kepada kita di dalam surga. Tidak ada masalah, bisa dipahami ya. Taib yang lain. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan dengan kata-kata yang salah, penyampaian yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam anak dan keluarga kita. Semoga berkumpulnya kita di sini adalah wasilah kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keturunan anak yang saleh dan salihah, anak yang membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu